Pemirsa, berbagai pilihan untuk produk asuransi dan investasi saat ini semakin berkembang. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Dan pada saat ini pilihan investasi syariah pun semakin dilirik oleh masyarakat. Nah, apakah opsi yang kita pilih pada saat ini sudah tepat? Kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, saat ini di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yang bernama Bapak Erik, di mana beliau telah membeli produk asuransi unit link sejak 5 tahun yang lalu. Namun kini untuk elemen investasinya ia tertarik untuk memilih opsi dana investasi yang syariah, Bu. Nah, apakah ini diperkenankan? Boleh, jadi kalau saya boleh perkirakan Pak Erik ini punya polis non-syariah, sudah berusia 5 tahun, dan baru sekarang menyadari bahwa dia ingin memilih fund investasinya di syariah gitu ya Bu ya. Nah boleh saja, jadi kalau di produk tersebut sudah tersedia pilihan-pilihan beberapa fund, bisa saja ada salah satunya adalah fund syariah misalnya. Maka dia kapan saja boleh men-switch ke dalam fund syariah tadi. Atau bisa juga perusahaan penyelenggara ini baru memasukkan unsur fund syariah di unit link tadi. Nah, kemudian dia baru memilih sekarang, itu juga boleh. Tapi ada batasan jumlahnya barangkali dalam memilih opsi penempatan dana dan investasi syariah ini? Batasan maksimal sih nggak ada, tapi biasanya batasan minimal yang dibatasi, biasanya 10%. Tapi kan kalau kayaknya orang jarang hanya menyimpan 10% di situ. Biasanya kalau fundnya bagus ya dia akan memaksimalkan untuk menaruh di situ. Oke, tapi sebetulnya hal ini dengan perpindahan yang direncanakan Pak Erik tadi ya Bu, ya ini berpengaruh tidak terhadap konten ketentuan dalam polis atau memang seharusnya sudah ada ketentuan sejak awal, bagaimana? Ya, biasanya itu tercantum di dalam ketentuan khusus polis bahwa si peserta boleh kapan saja memindahkan pilihan investasinya, berapa besar biayanya kalau ada, atau apakah itu dibebaskan untuk berapa kali pindahan atau berapa kali switching dan sebagainya. Oh, sudah ada ketentuan dari biasanya. awal biasanya Bu ya. Tapi apakah ada persyaratan biasanya hal yang membuat sebuah opsi dana paling tidak ini bisa disebut sebagai dana investasi syariah? Tentu saja ada, bahwa fund opsi syariah itu adalah syariah compliance atau sesuai dengan ketentuan syariah. Tergantung dari fundnya apa, misalnya karena kan bisa saja pasar uang syariah, bisa juga sukuk syariah gitu ya, bisa juga saham syariah. Nah, untuk ketiga ini ada syaratnya tentu saja untuk dia bisa disebut syariah compliance. Jadi segala sesuatu yang dimuat di dalam situ, prosesnya dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Terlepas dari tadi yang riba dan sebagainya itu harus pasti. Bisa diberikan tips barangkali untuk pemirsa di rumah, Ibu kiranya bagaimana memilih opsi dana syariah untuk investasi kita? Nomor satu sih, apakah syariah atau bukan? Tentang investasi kita harus tahu dulu peruntukan investasi itu untuk apa? Jangka pendek kah, jangka menengah atau jangka panjang? Kemudian profil kita apa tentang risiko ini? Misalnya apakah kita seseorang yang agresif, berani gitu ya untuk katakanlah kehilangan karena turunnya harga saham misalnya, tapi kita tahu bahwa di dalam jangka panjang saham akan naik lagi. Peruntukannya juga untuk long term misalnya, jadi boleh saja kita pilih saham. Tapi kalau kita orang yang aduh takut banget nih nanti saya rugi misalnya gitu ya, karena saya perlunya dalam waktu jangka pendek, ya pilihannya jangan di saham, sebaiknya di pasar uang aja. Oke, kalau di pasar uang ini biasanya bukan tentu mengikuti perkembangan pasar. Iya. Nah, bagaimana implementasi prinsip tolong-menolong syariah kalau begitu jika kondisi pasar ini menyebabkan paling tidak dana investasi yang terkumpul paling tidak ini Bu ya tidak besar atau barangkali justru merugi, bagaimana? Dalam hal ini yang namanya tolong-menolong itu lebih diaplikasikan dalam pengelolaan risiko terhadap jiwa dan sebagainya, bukan terhadap risiko keuangan gitu ya. Jadi kita bisa pisahkan antara investasi dan proteksi. Di dalam proteksi syariah berlaku yang namanya tolong-menolong sesama peserta. Tetapi dalam investasi itu tadi unsur yang harus kita perhatikan untuk kapan investasi itu digunakan, lalu profil risiko kita seperti apa. Hati-hati memilih jenis investasi karena yang tahu persis kebutuhan kita adalah kita sendiri. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Yeti atas kehadirannya ya Bu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh